Saudara diberkati hari ini, amin. Ya, saya hanya singkat dan kita akan tutup ibadah kita. Tapi ada sebuah pesan yang saya rindu kita belajar sama-sama. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, saya mau kasih tahu sama kita semua, setiap minggu kedua kita dedikasikan memang untuk 1 jam kurang lebih kita akan muji nyembah Tuhan. Nah, dalam worship hour seperti ini, saudara bebas ya, mau diri mau duduk bebas, nggak usah dikasih perintah. Bebaskan roh kita, mau berlutut silakan. Nah, tempat ini kita lagi belajar sama-sama nyembah Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kita semua merasakan Tuhan dekat dengan kita, amin. Nah saudara, ada sebuah ayat yang hari ini saya mau share dan ini saya dapat dari Tuhan. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Saya mau kita bergantian, saya ayat yang ke-5, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6 kita bergantian. Amin. Oke, ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Melainkan telah mengosongkan apa saudara? Dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya, perhatikan saudara, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa saudara? Nama di atas segala nama. 10. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kita sudah mendengar minggu demi minggu bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, amin. Kita ini milik Kristus, kita pengelola. Nah, saya beberapa waktu lalu Tuhan kasih sebuah perenungan. Sebelum Tuhan minta kita menjadi hamba, kita melayani, Dia sudah terlebih dahulu menjadi hamba, amin. Dikatakan bahwa sebagai manusia dia mengosongkan dirinya. Katakan mengosongkan. Apa arti mengosongkan saudara? Mengosongkan itu artinya yang tadinya penuh dibuang supaya kosong. Ya. Tolong saya minta jangan jalan-jalan kalau sudah minum kopi ya. Oke. Supaya kita menghormati hadirat Tuhan ya. Nah, saudara lihat. Yang tadinya penuh dibuang, dikosongkan. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebelum Dia minta kita melayani, Dia sudah lebih dahulu melayani. Amin. Coba bayangkan kalau Kristus tidak melayani kita. Saya percaya kita semua nggak ada di tempat ini. Betul nggak? Kalau sampai Yesus nggak mati di kayu salib, menyelesaikan misinya, kita semua nggak ada di tempat ini. Nah, tadi waktu penyembahan ada satu yang Tuhan kasih. Saya nggak akan panjang, 10 menit kurang lebih. Konsentrasi saudara. Saudara, waktu tadi kita penyembahan, Tuhan lagi ingatkan, sebenarnya kita semua ini sombong, betul nggak? Manusia itu dasarnya sombong. Manusia dasarnya bebal. Manusia dasarnya egois. Setuju? Tapi dikatakan Tuhan mencontohkan kepada dia mengosongkan dirinya. Coba saya tanya saudara, kira-kira Tuhan Allah untuk menjadi manusia hina enggak? Menjadi manusia aja hina. Bukan hanya menjadi manusia, saudara, dia bahkan mohon maaf saudara, lahirnya bukan di tempat yang spesial. Lahir di kandang domba, mengosongkan diri enggak itu? Waduh, Tuhan yang punya langit dan bumi, saudara. Nah, tetapi saudara lihat,
Kita nggak akan pernah bisa mengerti apa sesungguhnya menjadi hamba kalau kita nggak belajar dari Yesus. Kosongkan diri. Coba bilang sebelah saudara, kosongkan dirimu. Rendahkan diri, kosongkan diri. Dan mengambil rupa seorang apa saudara? Hamba. Hamba cuma punya satu tugas. Dia hanya punya tugas melayani. Coba ibu-ibu, istri-istri melayani suami gampang nggak? Suami-suami melayani istri gampang nggak? Yang melayani di mimbar ini, yang melayani hari Minggu gampang nggak? Disuruh datang jauh lebih awal ya, pulang lebih terakhir, gampang nggak? Kita semua tidak akan bilang itu gampang, kita semua mengosongkan diri. Tapi saya mau kasih tahu, mari buka Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Roma pasal 12. Saya mau kasih tahu apa sebenarnya penyembahan sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, hidup buat Kristus itu gak gampang. Tubuh kita yang masih banyak perlawanan ini, untuk disuruh taat itu gak mudah. Saya percaya istri-istri untuk tunduk kepada suaminya itu gak gampang. Perlu mengosongkan diri. Bahkan suami-suami untuk mengasihi istrinya pun kadang gak gampang, betul gak? Sulit kadang-kadang. Tapi sekali lagi mengosongkan diri. Ibadah yang sejati, tubuh yang hidup ini, yang masih bisa ngelawan ini, yang masih sombong ini, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Katakan berkenan. Saudara mau menyembah dengan cara berkenan? Ini caranya. Perhatikan ya, yang kudus, yang berkenan, ya, kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa arti sejati? Sejati itu sesungguhnya, asli, murni. Saya percaya saudara, kita nyanyi seperti ini salah satu ekspresi kita mengasihi Tuhan, amin. Tapi dengar baik, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh untuk taat sama Tuhan. Itulah ibadah, itulah worship yang sesungguhnya. Nah, kita udah tahu ayat kedua, tapi saya mau fokus ayat yang pertama. Itu ibadah yang sejati, itulah penyembahan. Saudara lihat, yang namanya korban itu harus mati. Di zaman itu, di zaman Alkitab ditulis, di zaman Perjanjian Lama, kalau domba dipotong harus mati. Bulan ini kita lagi belajar tentang tanggung jawab, amin. Kita belajar melayani. Melayani bukan cuma di gereja. Melayani itu gaya hidup, amin. Melayani itu sikap hati. Definisi melayani cuma satu. Melayani artinya menganggap orang lain lebih penting daripada saya. Itu namanya ngosongkan diri, amin. Dan saudara tahu, ibadah yang sejati dimulai dari situ. Saya tutup dengan ini. Kerajaan surga menaruh nilai lebih tinggi kepada buah, kepada pertobatan. Bukan sekedar aktivitas, amin. Buah. Dan jujur, buah itu ketika dihasilkan tidak ada benih yang kalau mau bertumbuh dan berbuah mati dulu, nggak ada yang nggak mati, semua mati dulu. Benih itu masih dipecahkan. Tapi saya mau katakan ibadah yang sejati itu seperti itu, berubahlah, katakan berubahlah. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa saudara? Berubahlah. Katakan bersama-sama dengan saya, buah dihasilkan dari perubahan. Ada perubahan, ada buah. Ayo, 1, 2, 3, ada perubahan, ada buah. Di gereja ini kita sangat menjunjung tinggi dengan perubahan hidup. Mulut kita yang menyembah Tuhan, kita
kita katakan Tuhan kudus. Tapi dari Senin sampai Sabtu menjaga mulut tetap kudus, gak maki. Itu namanya penyembahan. Amin. Amin. Coba belajar kalau nanti, kita belajar semua. Tiba-tiba di jalan ada yang nyerem, ada yang gak tertib. Coba belajar sekali lagi, katakan mengosongkan diri. Daripada bilang yang tidak baik, Tuhan berkatilah kau gitu. Saya jujur biasanya belajar. God bless you. Ya, katakan mengosongkan diri. Ngosongkan diri. Kosongkan diri. Kita ini ada orang Batak, orang Ambon, orang Chinese semua. Wah, kalau saya ini masa lalu saya, Pak. Waduh. Itu mulut gak bisa dijaga. Tapi coba lihat ketika kita menyembah hari ini dalam sejam gampang. And the angels cry, gampang. Holy. Senin sampai Sabtu, mulut tetap kudus, itu yang susah. Tangan kita ngangkat nyembah Tuhan, jangan tangan yang sama juga mukul istri kita ya. Apalagi ada yang mukul suami, sekarang kan bukan cuma istri yang dipukul, suami juga dipukul sekarang. Itu penyembahan, amin. Itu penyembahan yang sejati, amin. Itu kata Alkitab, amin. Makanya saya senang kalau di gereja ini suami-suaminya sayang sama istrinya. Digandeng istrinya, amin. Emang itu cinta. Ya saya tahu, semua butuh uang, saya tahu. Cuman jangan gara-gara uang kalau kita kehilangan kasih. Itu penyembahan. Yang mau menyembah katakan amin. Ketika kita jujur di tempat pekerjaan, itu penyembahan, saudara. Itu penyembahan, berat. Pak Stephen, semua orang berbohong kok, semua orang ngambil kok. Iya, ketika kita berbeda itu penyembahan, amin. Apapun ceritanya, kalau mohon maaf saudara, saya mau kasih tahu, hari-hari ini cara iblis bikin kita makin jauh dari kebenaran. Karena standar dunia sekarang makin jauh dari kebenaran. Kalau sampai ada orang Kristen yang percaya dan setuju dengan mulai hari dengan LGBT, saya mau kasih tahu, itu sudah mulai lari dari kebenaran. Karena gini, yang namanya dosa adalah hamartia, katakan hamartia. Hamartia artinya missing the target. Saudara ketika tadinya ke sini, belok dikit, itu namanya meleset. Alkitab katakan hanya dua jenis, laki-laki dan perempuan. Sekarang coba lihat dunia ini. Itu toilet di beberapa negara ada sampai banyak banget toiletnya, 4 atau berapa. Ada yang ini laki-laki, ada yang perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, perempuan laki-laki dikit, terlama-lama pusing kita. Banyak banget. Kita dibingungkan, tapi dengar saudara, saya mau kasih tahu. Orang Kristen tidak boleh bingung, amin. Bilang sebelahmu, kamu gak boleh bingung. Bilang. Ya. Ibadah yang sejati adalah kita makin serupa dengan Kristus, amin. Amin saudara. Nah lagi, mau nyembah? Katakan berubah. Katakan berubah. Ayo bawa mulut kita hari ini yang masih bisa ngelawan, yang masih bisa lamtam ya, masih bisa jabir, coba bawa Tuhan. Pagi-pagi bilang gini, Tuhan berkati muncungku Tuhan, urapi muncungku ini. Jangan terus melawan, ya kan? Coba Tuhan, kuserahkan tanganku. Bentar-bentar mastap, ya kan? Nah, serahkan semua. Kakiku Tuhan, yang gampang lari tak kemana-mana. Otakku Tuhan apalagi? Otakku ini terus aneh. Kotor lah, yang jorok lah, yang mata duitan lah, mata keranjang lah, keranjang terus dipikirin. Nah, doakan, itu penyembahan, amin. Sehingga waktu kita hari Minggu seperti ini, dengar baik, Tuhan mendengar dan manis didengar, amin. Mau dengar Tuhan manis? Oke. Kita bagi berdiri yuk.